Metabolisme karbohidrat. Masih pada ingatkan apa itu karbohidrat? Yuk kita ingat kembali tentang karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Kami dari kelompok 3 Biokimia S1 Farmasi Setegas Penusina Aji Barang. Di anggota kami ada Yosi Soraya, Windy Risa Mafira, Lina Nurhaliza, Sabrina Sabatani, dan ada Anissa Pungki Rahayu. Kira-kira apa yaitu karbohidrat? Karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Lalu, fungsi karbohidrat itu apa? Fungsi karbohidrat terutama bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi. Karbohidrat dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan seperti kentang, beras, jagung, umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Berdasarkan susunan kimianya, karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada monosakarida, yaitu sebagai susunan karbohidrat yang sederhana dan molekul terkecil dari karbohidrat. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, berupa gabungan dari 2 macam monosakarida. Yang ketiga ada polisakarida, berupa gabungan beberapa molekul monosakarida. Metabolisme karbohidrat yaitu suatu proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan anabolisme. Berikut merupakan 4 fungsi spesifik metabolisme. Glikolisis berasal dari 2 kata yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan gula. Glikolisis ini terjadi atau berlangsung di sitoplasma. Artinya, bahan dasar yang digunakan yaitu glukosa. Pada proses ini, gula dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Pada awalnya, glukosa sendiri tersusun atas 6 atom karbon, yang kemudian dipecah menjadi 2 pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Pada proses glikolisis ini terjadi atas 10 tahap, di mana pada setiap tahapnya tentu memerlukan enzim yang berbeda. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahan utama yang digunakan berupa glukosa yang termasuk ke dalam monosakarida dan memiliki 6 atom karbon. Pada proses ini memerlukan enzim heksokinase yang berfungsi untuk mentransfer fosfat. Pada tahap pertama memerlukan ATP yang terdiri dari 3 gugus fosfat. Kemudian 1 gugus fosfat dilepaskan sehingga dari ATP berubah menjadi ADP. 1 gugus fosfat yang dilepaskan disambungkan ke glukosa dan menjadi gugus baru yaitu glukosa 6-fosfat. Pada tahap kedua ini memerlukan enzim fosfoglukosa isomerase yang berfungsi mengubah molekul menjadi molekul lain yang masih isomernya sehingga mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ketiga memerlukan ATP yang kemudian 1 gugus fosfatnya dilepaskan. Perubahan pun terjadi dari ATP menjadi ADP. Kemudian 1 gugus fosfat yang dilepaskan ATP diterima oleh fruktosa 6-fosfat dan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan bantuan enzim fosfofruktokinase. Memasuki tahap keempat, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 molekul dengan bantuan enzim aldolase. Molekul yang pertama yaitu dihidroksiketon, fosfat, dan gliseraldehid trifosfat, di mana kedua molekul ini saling isomer dan dapat berlangsung dengan bantuan enzim isomerase. Kemudian pada tahap ke-6, gliseraldehid trifosfat mengalami reaksi kimia atau dikatalisis oleh enzim triiosofosfat dehidrogenase yang berfungsi membuang hidrogen dari substratnya. Kemudian hidrogen tersebut ditangkap oleh kofaktor NAD+ hingga berubah atau mengalami reduksi menjadi NADH dan H+. Di tahap ini juga terjadi pemecahan fosfat sehingga dari gliseraldehid trifosfat menjadi 1,3 bifosfat gliserat.
Tahapan ketujuh dibantu oleh enzim fosfoglisierogenase. Pada tahap ini terdapat ADP yang menerima gugus fosfat dari 1,3 bifosfogliserat dan melepas 1 gugus fosfatnya dan diterima oleh ATP dan menjadi trifosfogliserat. Kedelapan dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Berkat adanya enzim ini, maka terjadi mutasi atau perpindahan lokasi gugus fosfat dari awalnya di karbon yang ketiga berpindah ke karbon yang kedua, sehingga dari awalnya 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Di bagian ke-9 terjadi dikatalase oleh bantuan enzim enolase, yaitu melepaskan air atau H2O. Akibat dari pelepasan ini, 3 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol pirufat atau yang disebut PIP. Pada tahapan terakhir atau yang ke-10, PIP diubah menjadi pirufat yang dibantu oleh enzim pirufat kinase. Enzim ini berfungsi memindahkan gugus fosfat dari PIP menuju ADP dan menghasilkan ATP. 10 tahap glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahan dasar glukosa dipecah menjadi 2 pirufat dan H2O, menghasilkan 4 ATP, tetapi membutuhkan 2 ATP pada tahap awal sehingga hasilnya tersisa 2 ATP. Melibatkan 2 NAD+ untuk menerima elektron pada proses glikolisis sehingga menghasilkan 2 NADH dan 2 H+. Oke, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.